Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Misranto di video pembelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Tetap semangat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, dimudahkan dalam mempelajari materi pelajaran, dan dimudahkan segala urusan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, marilah kita belajar bab 4 ya, suhu dan perubahannya. Di bab 4 ini kita akan mempelajari konsep suhu dan cara mengetahui suhu benda serta perubahan benda akibat suhu. Oke, mulai kita bahas satu persatu ya. Jadi konsepnya bahwa suhu itu tidak sama dengan panas. Jadi kalau panas itu merupakan salah satu bentuk energi, maka suhu adalah derajat panas atau tingkat energi panas suatu benda. Jadi walaupun suhu dan panas tidak sama, tapi saling berhubungan ya. Jadi bahwa jika suatu benda itu suhunya rendah, maka tingkat energinya juga rendah. Jika suhunya tinggi, maka tingkat energinya juga tinggi. Jadi suhu merupakan indikator apakah benda itu berenergi tinggi atau berenergi rendah. Oke, mungkin kalian sudah pernah dengar istilah termometer. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu ya. Jadi prinsip kerja dari termometer adalah memanfaatkan sifat termometrik zat, yaitu bahwa suatu zat jika terkena atau mengalami kenaikan suhu, jadi kena energi ya, mengalami kenaikan suhu, dia akan bertambah volumenya. Nah, pertambahan volumenya ini atau perubahan volume, misalnya dari kalau bertambah panas volumenya bertambah, kalau suhunya turun volumenya turun, itu yang dimanfaatkan untuk pembuatan termometer. Oke, sekarang kita belajar sedikit mengenai jenis-jenis termometer. Jadi termometer itu banyak jenisnya, ada yang terbuat dari zat cair, zat padat, kristal cair, gas, atau yang digital ya. Tapi untuk kali ini kita akan pelajari termometer zat cair ya. Apa yang digunakan untuk mengisi zat cair, termometer zat cair kira-kira? Air raksa dan alkohol. Ini di SD ini sudah nih kayaknya nih. Kenapa kok menggunakan air raksa ya? Nah, ini keuntungannya apa kalau air raksa? Air raksa keuntungannya yaitu warnanya mengkilap, jadi tidak perlu pewarna, sudah kelihatan. Perubahan volumenya teratur ya. Kemudian tidak membasahi dinding kaca. Jangkauan suhunya cukup lebar, yaitu mulai dari minus 40 derajat Celcius sampai dengan 350 derajat Celcius. Kemudian mudah menyesuaikan dengan suhu yang diukur ya, suhu benda yang diukur ya. Tapi di samping keuntungan, air raksa ini juga mempunyai kekurangan atau kerugian, yaitu harganya cukup mahal, kemudian tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah dan merupakan zat yang beracun ya. Kalau alkohol kira-kira apa keuntungannya? Alkohol harganya murah yang jelas ya, lebih teliti karena koefisien muai ruangnya cukup tinggi ya. Kemudian dapat mengukur suhu yang sangat rendah karena titik bekunya minus 130 derajat Celcius. Tapi dia juga punya kerugian, yaitu membasahi dinding kaca dan titik didihnya rendah ya. Jadi cuma 78 derajat Celcius, sehingga
untuk mengukur suhu misalnya suhu air gitu tidak bisa, karena air 100 derajat Celcius sementara dia sudah mendidih di suhu 78 derajat Celcius. Kalau alkohol itu tidak berwarna, ini juga merupakan kerugian, sehingga harus diberi warna dulu supaya bisa dipakai. Oke, berikutnya, kenapa zat cair yang digunakan untuk pengisi alkohol itu kok bukan air saja? Kenapa harus air raksa atau alkohol? Nah, ini ada masalahnya karena air itu mempunyai sifat anomali ya. Jadi pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius dia itu justru volumenya berkurang, jadi menyusut bukan memuai. Ini merupakan anomali. Sebenarnya semua benda itu kalau dikenakan panas dia akan memuai ya, akan bertambah volumenya. Tapi air ini pada waktu penambahan suhu dari 0 sampai 4 derajat Celcius dia justru menyusut. Ini yang dikatakan anomali. Tapi anomali ini juga suatu hal kebesaran Tuhan yang luar biasa ini, karena dengan adanya anomali air ini ya, yang menyebabkan ya es yang membeku di misalnya di dekat kutub atau di daerah yang 4 musim ya, yang di musim dingin itu membeku airnya, itu yang di bawah tidak ikut membeku ya, hanya di permukaannya saja, seperti ini ya gambarannya ya. Nah, kalau kita lihat ini yang di atas lapisan es, tapi bawahnya masih berupa air ya. Kenapa kok bisa demikian, esnya kok di atas nggak tenggelam? Nah, ini karena massa jenis esnya ini lebih rendah dibanding massa jenis airnya, sehingga airnya di bawah. Kalau misalnya ini minyak ya nggak bisa begitu. Kalau minyak ini yang padatannya akan turun, yang darahnya di atas. Ini tidak, karena air ini mengalami anomali, jadi semakin dia turun ini menjadi 0 derajat Celcius, dia justru semakin bertambah volumenya. Tapi hanya antara 0 sampai 4 derajat saja ya. Sudah jelas ya. Kita berikutnya ya, kita lanjutkan ya. Skala termometer. Oke. Skala termometer yang kita kenal itu ada 4, ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kalau kita lihat ini ya, antara titik bawah, ini titik bawah, dan titik atasnya ya. Ini kalau misalnya air mana ini tadi? Bentar ya. Ini misalnya Celsius ya, derajat Celsius. Skala Celsius ini kan titik bawahnya 0 derajat, yang atasnya 100 derajat. Kemudian yang Fahrenheit ini yang bawahnya 32 derajat, yang atasnya 212. Yang Reaumur yang bawahnya 0, yang atasnya 80. Yang Kelvin bawahnya 273, yang atasnya 373. Ini bagaimana penentuan titik tetap bawah dan titik tetap atas ini? Ini ditentukan berdasarkan suhu di mana air mendidih dan di mana air membeku. Jadi pada waktu air membeku itu ditetapkan sebagai titik tetap bawah, sedangkan pada saat air mendidih itu sebagai titik tetap atas. Coba kita cermati lagi ya, kalau kita lihat ya. Ini untuk Celsius ini skalanya 0 sampai 100, berarti ini 100 ya selisihnya ya. Ini antara 32 sampai 212, berarti ini selisihnya 212 dikurangi 32 itu 180. Yang ini selisihnya 80, yang ini selisihnya 100, 373 dikurangi 273. Jadi perbandingannya 100 dibanding 180 dibanding 80 dibanding 100. Atau kalau kita buat perbandingan yang kecil, 5 dibanding 9 dibanding 4 dibanding 5. Jadi perbandingan skalanya. Nah, dengan perbandingan skala ini nanti kita akan bisa mengukur atau bisa menghitung konversinya ya. Coba konsepnya begini dari caranya menghitung. Jadi TA min TB per TX min TB, apa itu TA? Titik atas, titik tetap atas, TB titik tetap bawah. TX ini suhu yang akan kita cari, yang sudah diketahui. Jangan TB ini titik tetap bawah ya. Ini juga sama, titik tetap atas, titik tetap bawah. Ini suhu yang akan dicari. Oke, misalnya begini. 100 derajat Celcius ada berapa Reaumur? Nah,
Berarti yang atasnya TA min TB nya ada 100 karena derajat Celcius ini 100 dikurangi 0. Nah, kemudian tadi TX nya berapa? TX nya tadi 100 ya, 100 dikurangi 0. TA nya karena reamur yang dicari 80 dikurangi 0. Kemudian TY nya berapa dicari? TY nya dicari kan sudah ketemu semua tadi. Yang sini 100 per 100. Ini 80 per TY dikurangi 0. Ini 0 enggak usah dihitung. Berarti kan tinggal 80 per TY. Jadi 80 per TY sama dengan 1. TY sama dengan 80 gitu ya. Contoh aja. Jadi yang perlu kalian perhatikan ya, TA itu titik tetap atas, TB titik tetap bawah, TX skala yang diketahui, dan TY skala yang ditanyakan. Oke, sekarang kita ambil contoh soal ya. Oke, sebelum itu saya terangkan sedikit ya, bahwa rumus ini juga bisa disederhanakan ya. Akan diperoleh persamaan singkat sebagai berikut ya. Untuk mencari Celcius misalnya, mencari reamur, mencari Celcius yang diketahui reamur, yang dicari Celcius. Ini caranya 5/4 kali derajat reamur. Ini mencari Celcius yang diketahui Fahrenheit. Caranya ya begini. Derajat Celcius sama dengan 5/9 dalam kurung derajat Fahrenheit dikurangi 32 ya. Kemudian kalau mencari reamur yang diketahui Celciusnya, berarti 4/5 kali derajat Celcius. Kemudian kalau mencari derajat reamur yang diketahui Fahrenheitnya, caranya adalah 4/9 kali dalam kurung derajat Fahrenheit dikurangi 32 dan seterusnya. Ini rumus ini bisa kalian lihat di LKS dan juga di catatan yang saya berikan ya. Yang di LKS itu ada yang salah. Coba nanti kalian betulkan yang salah ya. Mana yang salah? Kamu cocokkan dengan catatan yang saya berikan. Kemudian kalau yang Kelvin bagaimana caranya? Kelvin dicari Celciusnya dulu, nanti setelah itu baru dikurangi 273 ditambah 273 kalau nyari Kelvin ya. Kalau Kelvin ke Celcius ya tinggal tinggal Celciusnya dulu, nanti ditambah 273. Ini ya. Jadi kalau mencari Celcius derajat Kelvin dikurangi 273, kalau mencari derajat Kelvin ya derajat Celcius dikurangi 273. Oke, saya kembali ke atas dulu tadi ya. Perlu kalian ketahui, jadi untuk yang Celcius ya, yang Celcius ini harus ditulis derajat itu dilambangkan kayak 0 kecil di atas gini ya, derajat Celcius. Begitu juga Fahrenheit ya, harus 0 gini, 0 kecil gini ya, terus Fahrenheit. Kemudian reamur juga gitu, 0 kecil reamur. Kalau yang Kelvin enggak usah ada nolnya ya. Untuk yang Kelvin ya. Jadi kita lihat ya ini ya, untuk satuannya ya. Kalau yang Kelvin ya, yang Kelvin enggak usah. Kalau yang derajat reamur dan sebagainya harus ada nolnya ini, 0 kecil ini ya. Oke, ini contoh soal ya. Konversikan suhu berikut. Nah, 100 derajat reamur. Nah, ada berapa derajat Celcius? Caranya tinggal ini aja. Celciusnya masukkan sini. Dicari ya. Jadi 5/4 kali derajat reamur. Nah, perbandingan oke. Perbandingan reamur dengan Celcius itu kan 4/5. Nah, kalau Celcius ke reamur berarti 5/4. 5/4. Jadi tinggal ngeterapkan aja. Gampang kan? 5/4 kali 100 sama dengan 125. Begitu juga ini. Kalau dari Fahrenheit dari Celcius ke Fahrenheit ya. Berapa derajat Fahrenheit? 50 derajat Celcius itu. Ya tinggal gini. Dalam kurung 9/5 kali derajat Celcius ditambah 32 tutup kurung ya. Derajat Fahrenheit. Jadi 9/5 kali 50 ditambah 32 sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Begitu juga yang soal yang ketiga ya, 104 derajat Fahrenheit ada berapa reamur ya. Jadi ada 4/9
kali dalam kurung derajat Fahrenheit dikurangi 32 reaumur ya, sama dengan 4/9 kali 104 dikurangi 32 reaumur ya, sama dengan 32 derajat reaumur, dan seterusnya ya. Ini kalau yang nomor 4 tadi Kelvin ya, Kelvin, jadi tidak usah ada derajatnya ya. Ada berapa 200 Kelvin ada berapa derajat Celcius ya, tinggal ngurangi aja, 200 dikurangi 273 sama dengan minus 73 derajat Kelvin. Oke. Ini tadi ada soal ya, sorry belum tak terangkan, ini ada soal, nanti tolong dikerjakan sendiri ya. Ini sudah tak kasih jawaban supaya kalian nanti tahu bener apa enggak caranya ngerjakan, nanti digunakan untuk latihan sendiri di rumah ya. Bener enggak ngitungnya? Kalau sudah jawabannya ini berarti sudah bener kalian. Kalau masih salah dicoba lagi untuk latihan aja ya. Oke. Sekarang apa hubungan antara suhu tubuh dengan kesehatan ya? Bahwa jika tubuh manusia itu suhunya di atas 37 derajat Celcius, maka tanda-tanda bahwa orang tersebut tidak sehat ya, jadi demam, mengalami demam ya. Karena suhu normal itu adalah 36 sampai 37 derajat Celcius. Kenapa kok bisa sampai panas? Nah, ini karena produksi energi panas yang dihasilkan oleh tubuh lebih banyak dibanding yang dikeluarkan ya. Jadi ini merupakan peringatan dari tubuh bahwa kita sedang terserang atau perang melawan virus atau bakteri ya. Oke, mungkin sudah jelas. Berikutnya perubahan benda akibat suhu ya. Kalau kita lihat perubahan benda akibat suhu itu ya ada pemuaian atau penyusutan ya, zat padat, kemudian pemuaian atau penyusutan zat cair atau gas ya, dan konsep pemuaian di kehidupan. Nanti yang kita pelajari 3 ini ya, ada pemuaian penyusutan zat padat, kemudian pemuaian penyusutan zat cair dan zat gas, dan konsep pemuaian di kehidupan. Oke, kita pelajari satu persatu. Pemuaian zat padat. Jadi pemuaian zat padat itu ada muai panjang, muai luas, dan muai ruang atau muai volume ya. Untuk muai panjang itu rumusnya delta L sama dengan L0 alfa delta T. Apa delta L? Delta L adalah pertambahan panjang. Jadi misalnya besi mula-mula panjangnya 1 meter, setelah dipanasi bertambah menjadi 101 cm. Berarti pertambahan panjangnya adalah 1 cm, itu maksudnya. Delta L sama dengan L0. L0 itu panjang mula-mula kali alfa. Alfa itu koefisien muai panjang kali delta T. Delta T adalah pertambahan suhu atau perubahan suhu ya. Kemudian kalau panjang benda setelah mengalami pemuaian itu otomatis panjang mula-mula ditambah pertambahan panjang, atau boleh juga dirumuskan LT sama dengan L0 kali dalam kurung 1 plus alfa delta T gitu ya. Jadi bisa juga langsung aja LT sama dengan delta L ditambah L0, L mula-mula ya, sama. Oke, sekarang pemuaian luas. Pemuaian luas sama aja prinsipnya dengan pemuaian panjang ya. Hanya bedanya kalau pemuaian luas ini beta, menggunakan beta ya. Nah, beta ini 2 kali alfa. Jadi koefisien muai luas itu 2 kali koefisien muai panjang. Maksudnya gini ya, misalnya gini, kaca pirek ini contoh ya, ini jenis bahan kaca pirek. Ini muai panjangnya, koefisien muai panjangnya 0,00009 per derajat Celcius ya. Ini koefisien muai panjangnya. Lah koefisien muai ruangnya berapa? Ya tinggal ngalikan 2. Berarti 0,000009 kali 2 berarti 0,000018 gitu ya. Tinggal dikalikan 2 aja. Ingat, yang kalian perhatikan ya, bahwa semua satuannya ini pakai meter ya. Semua derajat Celcius kemudian meter. Jadi kalau ini nanti misalnya soalnya sentimeter atau milimeter, harus dikonversikan menjadi meter dulu. Kemudian untuk
Muai volume juga gitu ya. Untuk muai volume itu yang jelas gamanya itu adalah 3 alfa. Gamma itu adalah koefisien muai volume atau muai ruang ya. Itu 3 alfa ya. Kalau contohnya kalau kaca pilek tadi ya tinggal ngalikan 3. Jadi 0,00009 ini dikalikan 3 berarti 0,000027 ya. Dikalikan 3 yang jelas ya, kayak gitu aja. Untuk satuannya sama, semuanya per derajat Celcius ya. Otomatis kalau yang nanti pertambahan panjangnya ini satuannya meter, yang luas meter persegi, sedangkan yang volume meter kubik. Itu ya, udah jelas ya. Oke, kita berikutnya ke pemuaian zat cair dan zat gas. Nah, untuk zat cair dan zat gas ini tidak punya muai panjang dan muai luas, karena zat cair dan zat gas kan sulit dicari luas dan panjangnya kan sulit. Jadi hanya ada muai volume atau muai ruang ya. Untuk koefisien muai volumenya ini contoh aja ini. Beberapa zat cair sudah ditentukan ini koefisien muai ruang yang sudah dicari ya. Jadi sudah ada koefisien muainya. Jadi tinggal memakai di rumus saja nanti ya. Kemudian untuk gas, koefisien muai ruangnya itu 1/273 per derajat Celcius. Jadi semua gas itu mungkin oksigen, hidrogen atau udara atau apapun itu, semua koefisien muai volumenya ya ini 1/273 per derajat Celcius ya. Kemudian yang perlu kalian perhatikan juga bahwa ini ya rumusnya sama ya, alfa 3 kali gamma, gamma 3 kali alfa. Rumusnya sama seperti yang tadi yang dimuai pada benda padat ya, delta V sama dengan V0 gamma. Ini keliru ini, delta T ini bukan delta V, salah ini rumusnya ini. Jadi VT sama dengan V0 kali 1 plus gamma delta T. Sama aja, atau VT sama dengan delta V ditambah V0 ya, V0 V mula-mula ditambah pertambahan perubahan volume ya. Sudah jelas ya, nanti latihan sendiri untuk hitung-hitungannya. Oke, kita coba ini. Oke, konsep dulu. Konsep pemuaian di kehidupan ya. Ini contoh aja. Misalnya pemasangan rel kereta api. Kenapa harus dikasih ini jeda? Nah, tujuannya adalah supaya kalau memuai ini, kalau memuai kan yang di sini memuai ke sini, yang sini memuai ke sini, akhirnya terjadi tumbuhan atau terjadi apa ini? Saling mendorong ya. Karena tidak ada ruang lagi untuk bertambah panjang, akhirnya menjadi bengkok seperti ini kalau nggak dikasih celah. Nah, itu tujuan dikasih celah ini adalah supaya kalau ini bertambah panjang atau memuai masih ada jarak ya, sehingga tidak terjadi tumbuhan, tidak terjadi, akhirnya menjadi bengkong atau bengkok seperti ini ya. Oke, sudah jelas ya, ini contoh penerapannya aja. Oke, supaya kalian punya gambaran, kita kasih contoh soal ya, supaya setidaknya sedikit-sedikit kalian paham ya. Nanti bisa dipelajari di rumah. Ini kayaknya di catatan juga sudah saya beri, nanti dipelajari lebih lanjut ya. Ini hanya saya beri contoh sekilas saja, mungkin yang nomor 1 aja saya terangkan ya. Sepotong besi sepanjang 50 cm dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Jika koefisien muai besi sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, berapa panjang besi setelah dipanaskan? Nah, ini penyelesaiannya ya, diketahui panjang mula-mula 50 cm. Nah, T1 atau suhu mula-mula, suhu sebelum dipanaskan ya, suhu sebelum dipanaskan 30 derajat Celcius, setelah dipanaskan suhunya 70 derajat Celcius. Kemudian alfa atau koefisien muai panjangnya 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah L0, LT ya, yang ditanyakan LT. LT itu berarti panjang setelah dipanaskan. L0 nya sudah tahu ya tadi ya, lupa saya, L0 nya 50 cm. Yang ditanyakan LT nya, jadi panjang besi setelah mengalami pemanasan. Jawabannya bagaimana? Pertambahan panjangnya adalah pertambahan suhunya adalah suhu
setelah dipanaskan dan sebelumnya ya. Jadi 70 dikurangi 30 sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi perubahan suhunya adalah 40 derajat Celcius. Kemudian perubahan panjangnya bagaimana? Rumusnya delta L sama dengan L0 alfa delta T. Jadi pertambahan panjangnya adalah 50 cm ya, kali 1,2 kali 10 pangkat min 5 ya, per derajat Celcius ya, kali 40 derajat Celcius sama dengan 0,024 cm ya. Kemudian kok nggak bisa, bentar ya, ini ada gangguan, bentar ini ya. Jadi panjang besi setelah dipanaskan berapa? Ya L0 ditambah delta L. L0 nya tadi 50, delta L nya adalah 0,024 cm. Jadi sama dengan 50 tambah 0,024 cm sama dengan 50,024 cm. Gampang kan? Cuma gitu aja kan? Mudah kan? Oke. Kemudian nomor 2, perlu nggak nomor 2? Apa cukup gitu aja? Nanti dipelajari sendiri di rumah ya. Intinya sama ya. Oke, sekarang langsung kita membahas ini ya, yang terakhir ya. Ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan nanti setelah melihat video ini ya. Jadi nanti mungkin tidak ada Sokratif. Jadi kalian hanya mengerjakan latihan ini aja, nanti kalian salin di buku atau di kertas ya, nanti dikerjakan, kemudian difoto, dikirimkan ke WA ya, ke WA saya pribadi ya. Jadi jangan di grup ya, dikirim ke WA saya ya, nanti hasilnya berapa. Sekalian ini untuk evaluasi apa kalian sudah paham apa belum ya. Materi yang saya berikan tadi sudah paham atau belum. Kalau belum paham nanti kalian baca lagi di catatan yang saya berikan ya, saya dibaca lagi, terus kemudian di LKS juga ada ya. Oke, saya bacakan aja ya soal latihannya ya. Jadi intinya tugas hari ini adalah mengerjakan latihan ini ya. Jadi tidak ada Sokratif ya, mengerjakan latihan ini pelan-pelan, tidak usah buru-buru, waktunya panjang ya. Mungkin nanti saya batasi mengumpulkannya boleh sampai jam 1 siang, nggak apa-apa ya. Jadi pada siang hari suhu kamar adalah 30 derajat Celcius. Berapa suhu kamar ini jika diukur dalam skala Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Jadi ya, ini mengkonversikan dari derajat Celcius ke Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Kemudian yang nomor 2, sebatang tembaga dengan koefisien Y panjang 0,000017 per derajat Celcius dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, tembaga tersebut bertambah panjang sebesar 10,2 mm. Berapa panjang tembaga sebelum dipanaskan ya. Itu aja ya. Jadi tolong dikerjakan pelan-pelan, oke. Jadi mungkin itu aja ya. Sebelum kita akhiri, kita baca alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Dan jangan bosan-bosan untuk selalu belajar ya. Tetap semangat terus ya dalam kondisi apapun ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.